Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Naila Salsabila dengan NIM akhir 171. Selamat datang di seri video tutorial Science Direct. Di video ini, kamu akan belajar bagaimana cara mencari dan memanfaatkan informasi dengan tepat untuk mendukung aktivitas akademik dan kehidupan sehari-hari. Agar tidak ketinggalan, seri video ini terdiri dari beberapa bagian, jadi pastikan kamu menonton secara berurutan ya. Teman-teman, kalian pasti pernah dengar tentang digital library kan? Yang berisi bacaan ilmiah, e-jurnal, ataupun e-book. Dan pasti teman-teman di sini punya tugas kuliah yang mengharuskan kalian mencari jurnal akademik yang terverifikasi untuk mendukung pembelajaran kalian. Atau ingin sekedar membaca informasi tentang kepastian akan sesuatu hal yang bersifat ilmiah. Nah, kali ini kita akan membahas apa sih Science Direct itu, buat apa sih Science Direct itu, dan gimana sih cara menggunakannya? Mari kita simak video ini dengan seksama. Jadi, Science Direct adalah sebuah situs web yang mirip dengan perpustakaan digital karena menyediakan jutaan artikel ilmiah, buku, dan jurnal dari berbagai bidang ilmu. Science Direct dikelola oleh penerbit global Elsevier. Elsevier merupakan perusahaan penerbit ternama asal Belanda yang diluncurkan tahun 1997 yang menjadi pionir dalam dunia publikasi ilmiah. Science Direct menawarkan akses ke lebih dari 16 juta artikel ilmiah dari berbagai disiplin ilmu. Dengan cakupan yang luas, platform ini menjadi sumber informasi vital bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, dan praktisi di seluruh dunia. Science Direct menyediakan akses ke basis data bibliografik ilmiah dan kesehatan. Science Direct mencakup 18 juta konten, lebih dari 4.000 jurnal akademik, dan 30.000 e-book milik Elsevier. Pertama, buka web browser di perangkat kalian dan ketikkan sso.undip.ac.id pada search engine, kemudian klik enter untuk masuk ke laman Single Sign-On atau SSO Universitas Diponegoro. Kemudian, kalian dapat login ke halaman SSO dengan memasukkan NIM atau username SSO, kemudian klik login, setelah itu masukkan password untuk masuk ke halaman utama SSO. Setelah kalian berhasil login dan melihat tampilan utama, scroll ke bawah halaman SSO sampai menemukan bagian aplikasi dan layanan. Kemudian, kalian klik pada bagian jurnal yang dilanggan Undip. Setelah itu, kalian akan melihat berbagai jurnal yang dilanggan oleh Undip. Karena kita sedang membahas tentang Science Direct, maka untuk mengakses Science Direct, pilih portal jurnal Science Direct. Kemudian, halaman Science Direct akan terbuka dan kalian akan melihat search engine guna untuk mencari jurnal yang kalian inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait fitur apa saja yang ada di Science Direct. Perlu teman-teman ketahui bahwa Science Direct memiliki dua tipe search engine, yakni Basic Search dan Advanced Search. Pertama, saya akan menjelaskan terkait Basic Search terlebih dahulu, di mana pencarian ini paling umum digunakan saat mencari informasi di internet, dan bentuknya sederhana. Tampilan dari Basic Search yang dimiliki oleh Science Direct yaitu terdapat 3 kolom search yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama ada kolom keywords atau search box yang dapat digunakan untuk memasukkan query yang sudah kita miliki. Yang kedua, ada kolom jurnal atau book title yang berguna untuk mencari judul jurnal atau buku yang tersedia. Yang ketiga ada kolom author name yang digunakan untuk mencari artikel yang hanya ditulis oleh pengarang yang kita inginkan saja. Selanjutnya, apabila kalian menginginkan pencarian yang lebih spesifik, maka dapat menggunakan Search Engine Advanced Search yang dapat menyaring pencarian berdasarkan judul artikel, nama penulis, jurnal tertentu, atau publikasi dalam periode waktu tertentu. Di bagian Advanced Search ini, awalnya hanya terdapat 8 kolom saja, namun jika kita mengklik pada bagian Show All Feeds, maka akan bertambah menjadi 12 kolom yang bisa digunakan. Adapun fitur Face Navigation yang terletak di bagian kiri, dengan nama Driven By. Fitur ini terlihat apabila kita telah memasukkan query. Ini digunakan untuk mengurangi jumlah result yang kurang relevan dan memperbaiki atau mengatur result berdasarkan tahun, tipe artikel, judul jurnal, area subjek, dan tipe akses yang mana masing-masing memiliki opsi yang bisa kita tentukan.
Misalnya, saya memasukkan query terkait information literacy, dan saya hanya menginginkan artikel yang terbit di tahun 2025 saja. Maka pada opsi year kita checklist di tahun 2025. Kemudian sistem akan mereset result kita sesuai dengan perubahan yang kita lakukan. Setelah meng-search, biasanya terdapat fitur sort by yang digunakan untuk merubah urutan baik itu berdasarkan tingkat relevansi atau berdasarkan tanggal terbit artikel. Apabila kalian sudah menentukan judul artikel yang kalian mau, maka kalian dapat mengklik judul tersebut dan nantinya kalian akan diarahkan ke halaman artikel. Pada halaman artikel ini, kita juga diberi beberapa fitur, yakni fitur outline yang terdapat pada bagian kiri. Fitur ini bisa digunakan untuk melihat isi artikel pada bagian tertentu. Kemudian terdapat juga fitur actionable result, yakni kita dapat melihat file artikel tersebut dan menambahkannya ke akun Mendeley kita, membagikan, mengutip, dan mendownload artikel tersebut. Setelah memahami apa itu ScienceDirect dan berbagai fiturnya, kini saatnya mempelajari cara menggunakannya untuk mencari sumber referensi penelitian teman-teman. Simak video tutorial dengan seksama bagaimana cara mencari file atau dokumen di ScienceDirect dengan menggunakan search tips. Pertama, kalian bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di ScienceDirect dan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian, kalian dapat menggunakan operator Boelan yang terdiri dari kata and, or, atau not, dan tanda hubung atau simbol minus pada query yang kalian miliki untuk mencari file yang lebih spesifik, dan operator Boelan harus dimasukkan dalam huruf besar semua. Semisal saya ingin mencari studi kasus tentang Teaching Information Literacy for Undergraduate Education Student. Saya bisa menyusun query terkait studi kasus yang saya miliki dan mengembangkan query tersebut dengan mencari sinonim dari query utama yang ada. Untuk mencari sinonimnya, kalian bisa mencari lewat thesaurus atau referensi khusus kayak ODLIST atau kepanjangannya Online Dictionary of Library and Information Science. Tujuannya supaya pencarian jadi lebih luas dan menemukan lebih banyak jurnal yang relevan. Contohnya seperti tabel yang di bawah ini. Dengan bantuan sinonim tersebut, saya dapat membuat query dengan Boelan agar hasil pencariannya semakin relevan. Contohnya, saya menggunakan query teaching or instruction and information literacy or research skill and undergraduate education student, not graduate. Dan di sini akan muncul result yang dihasilkan. Jadi, itu dia pembahasan kita tentang ScienceDirect. Sekarang kalian udah tahu kan gimana cara mengakses jurnal ilmiah, mencari referensi yang relevan, dan memanfaatkan fitur-fitur keren yang tersedia di platform ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, terutama yang lagi sibuk dengan tugas, skripsi, atau penelitian. Kalau masih ada pertanyaan atau kalian mau request topik lain seputar dunia akademik dan riset, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau video ini membantu kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan tetap semangat buat mencari ilmu. Bye-bye!